Rekan sekalian, alhamdulillah dari kota Surabaya kita hadir kembali. Saya alhamdulillah masih di Surabaya. Insya Allah rencananya hari ini kita akan berkunjung ke sebanyak mungkin masjid-masjid ya. Insya Allah ini bagian daripada safari dakwah yang Gajah lakukan. Jadi setiap kita singgah di sebuah kota, kita akan berusaha untuk minimal menemui banyak pihak. Kalaupun tidak bertemu, maka kita akan menitipkan berkas untuk beliau-beliau ini. Baik itu para pimpinan perguruan tinggi, kemudian para pimpinan pondok pesantren, maupun para takmir masjid di kota Surabaya dan berbagai kota lainnya. Rekan sekalian, pada pagi ini atas permintaan banyak teman-teman supaya saya menjelaskan secara detail pendapat sebelumnya bahwa mengapa umur umat Islam itu hanya tersisa sekitar 18 tahun lagi. Ya, antara 16 sampai 18 tahun lagi. Itu yang akan kita bahas pada kajian pagi ini. Saya akan menjelaskan dari dua kitab, dua pendapat ulama besar, yaitu dari Imam As-Suyuti, pendapat Imam As-Suyuti dan pendapat Imam Ibnu Hajar. Saya kira dua nama besar ini cukup mewakili menjelaskan mengapa umur umat Islam kurang lebih tinggal 18 tahun lagi ya. Rekan sekalian, tolong ini masih salah paham. Inilah membicarakan akhir zaman, itu sudah menyesatkan pendapatnya. Bahwa ketika kita bicara umur umat Islam, kiamat itu adalah bukan urusannya orang muslim. Karena kiamat itu hanya akan dialami oleh orang yang tidak punya iman walaupun sebiji sawi. Artinya tidak percaya dengan tauhid dan agama Islam. Jadi sudah sangat jelas. Maka pendapat siapapun, entah tokoh sebesar apapun, adalah sangat keliru jika kita bicara umur umat Islam itu sama dengan bicara kiamat. Maka mereka menggunakan dalil kiamat itu rahasia Allah. Ini saya kadang-kadang tidak habis pikir. Ini kok orang yang sangat disegani, orang yang mungkin kitabnya segudang, tapi kok salah ngomong. Ini yang saya kadang-kadang tidak paham. Kiamat, betul, kita tidak pernah bicara kiamat. Kiamat tidak perlu dibicarakan dan tidak akan dirasakan oleh kita. Walaupun tidak pernah sholatnya setahun sekali, artinya punya keimanan sebiji sawi, percaya kepada Allah dan percaya kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah, percaya kepada semua takdir, ya, percaya kepada hal gaib, itu keimanan sebiji sawi. Itu insya Allah akan ditutup, nyawanya akan dicabut di dalam sebuah peristiwa, ya. Angin yang lembut, ya. Nah, jelas ini poin pertama. Jadi saya tidak paham kok sampai orang-orang yang ahlul kitab ini atau ulama zaman sekarang ini kok buta pengetahuan bahwa ketika kita bicara selalu mereka sangkut pautkan dengan rahasia kiamat itu rahasia Allah. Kita tidak perlu harus membicarakan kiamat. Siapa yang bicara kiamat? Ya, sekali lagi kita tidak bicara kiamat. Dan tidak perlu, umat Islam sesungguhnya tidak perlu bicara kiamat karena tidak akan pernah mengalaminya. Jelas saya kira itu ya pendapat kami. Jadi yang kita bicarakan adalah umur umat Islam dan akan tersisa orang-orang yang ingkar kepada Allah. Bahkan dalam hadis sangat jelas sekali saat itu
nama Allah tidak akan pernah disebut, masjid kosong, tidak ada azan, bahkan orang berhubungan badan kayak binatang. Pokoknya itu tidak perlu dibicarakan lah, karena kita tidak akan pernah mengalami, insya Allah ya. Pertama, saya akan menyampaikan pendapat Imam As-Suyuti ya, dalam kitab Al-Hawwi. Imam As-Suyuti ini ulama besar yang banyak kitabnya menjadi rujukan umat Islam saat ini, tokoh agama saat ini. Jadi tidak perlu diragukan lagi ya. Beliau berpendapat bahwa umur dunia itu hanya 7.000 tahun. Dunia dalam pengertian sudah diisi manusia. Jadi ini kadang-kadang ada juga orang yang tidak paham, tidak memahami, dan sok pinter juga. Loh, menurut ilmu pengetahuan, dunia ini, bumi ini, jutaan tahun yang lalu dibuat. Ya beda bro, aduh ini kadang-kadang pinternya kebablasan. Yang disebut dengan 7.000 tahun, dunia itu adalah ketika berpenghuni manusia. Begitu, pinternya, pinter kebablasan ya. Banyak tuh membantah ini, ya. Orang Islam juga. Wah ini pendapat salah ini. Bayangkan ya, Imam As-Suyuti yang begitu sangat besar namanya dan merupakan salah satu mujadid ya, dianggap salah oleh orang-orang pintar kebelingar saat ini. Bahwa menurut para ilmuwan, dunia ini lahir dari ribuan tahun, bahkan jutaan tahun yang lalu. Nah itu, jadi yang dimaksud dengan umur dunia itu adalah ketika mulai Nabi Adam lahir, dan itulah hitungan dalam konteks pemikiran keagamaan ya. Nabi, saya teruskan, Nabi Muhammad SAW sendiri diutus akhir-akhir 1000 yang ke-6. Ya. Maksudnya adalah berarti separuh kedua jarinya, sekitar tahun 5500. Berarti umur umat Islam ini lebih dari 1000 tahun atau kurang dari 1500 tahun. Beliau menegaskan lagi, tidak mungkin umur umat Islam lebih dari 1500 tahun. Ya. Jadi itulah contoh penegasan dari Imam As-Suyuti. Saya akan mengutip dasar pemahaman dari Imam As-Suyuti terhadap hadisnya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ini hadis sahih, diriwayatkan bahwa Nabi mengatakan, perumpamaan eksistensi kalian, umat Islam maksudnya, dibanding dengan umat-umat sebelum kalian adalah seperti waktu antara sholat asar sehingga tenggelam matahari. Artinya berarti sampai maghrib kurang lebih. Itulah umur umat Islam. Nabi menggambarkan itu. Ahli Taurat atau Yahudi diberi kitab Taurat, lalu beramal sehingga tak kalah mencapai tengah hari, atau mungkin lebih umum dikatakan zuhur sampai zuhur. Mereka tak sanggup lagi beramal, lalu diberi pahala sekirat-sekirat. Tuh, jadi umur Yahudi jelas ya, antara sampai dengan waktu tengah hari zuhur ya. Kemudian ahli Injil atau Nasrani diberi Injil, lalu beramal sehingga waktu masuk sholat asar. Jelas ya? Jadi artinya umat Nasrani atau umatnya Nabi SAW, waktunya lebih sempit, hanya dari asar, dari zuhur ke asar. Lalu tak sanggup melanjutkan dan diberi pahala sekirat-sekirat. Kemudian kita diberi Quran
Dan kita umat Islam beramal dari asar sehingga tenggelam matahari. Dan kita diberi pahala 2 kirat. Nah, beda ya. Kalau Yahudi itu sekirat, kita ini 2 kirat. Maka kedua ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, bertanya, "Wahai Rabb kami, mengapa engkau beri mereka, Muslim, pahala 2 kali kirat, 2 kirat, dan kami hanya 1 kirat? Padahal kami lebih banyak amalannya, waktunya maksudnya." Ingat, umur umat Yahudi berarti kan 2000 tahun. Lalu Allah menjawab, "Apakah aku mengurangi pahala yang kujanjikan bagi kalian?" Tanya Allah ya. Tidak. Mereka jawab. Jadi mereka jawab tidak mengurangi pahala. "Itulah keutamaan yang kuberikan kepada siapa yang ku kehendaki," jawab Allah. Nah, jadi itu hak wewenang Allah. Tetapi yang penting tidak mengurangi pahala yang sudah dilakukan oleh para ahlul kitab yang masih lurus ya tentunya. Itu hadis pertama yang menjadi landasan mengapa Imam As-Suyuti berpendapat demikian. Lalu ada hadis kedua, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Perumpamaan kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani adalah seperti seorang yang menyewa kaum agar bekerja sehingga malam. Jadi ibaratnya menyewa atau memperkerjakanlah sebuah kaum. Ya. Maka kaum Yahudi disebut bekerja sehingga tengah hari dan mengatakan, "Kami tidak butuh upahmu." Lalu seorang tersebut mengupah kaum lainnya dan berkata, "Lanjutkan waktu yang tersisa dari hari ini dan kalian akan mendapat upah yang kusyaratkan." Maka mereka pun bekerja sehingga tiba waktu asar. Nasrani maksudnya. Dan berkata, "Jerih payah kami untukmu." Ya, tidak minta upah. Kemudian orang tersebut menyewa kaum lainnya dan kaum tersebut bekerja mengisi sisa waktu hari itu sehingga tenggelam matahari, yaitu kaum muslimin. Dan mereka mendapat upah sebanyak upah kedua kaum sebelumnya. Artinya ini menggambarkan bahwa sejalan dengan hadis pertama tadi. Rasulullah mengibaratkan dengan seolah-olah ada kelompok kaum yang bekerja untuk mengisi waktu selama 24 jam tadi. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya waktu kerja mereka paling singkat, namun upahnya setara dengan upah yang disyaratkan bagi kedua kaum sebelumnya, mereka yang bekerja dari pagi sampai sore. Artinya kaum muslimin itu walaupun lebih singkat, tetapi upahnya lebih besar. Kemudian hadis ketiga, pemisahan kalian dengan ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, seperti pemisahan seorang yang diberi upah. Yang bersama, siapa yang mau bekerja dari pagi hingga pertengahan siang, waktu amal, waktu zawal dan waktu zuhur, ya, yaitu mendapat 1 kirat. Lalu yang bekerja ketika itu adalah Yahudi. Kemudian ditanya lagi, siapa yang mau bekerja di pertengahan siang sehingga waktu asar dengan mendapat upah 1 kirat. Lantas yang bekerja adalah Nasrani. Lalu ditanya lagi, siapa yang mau bekerja dari asar sehingga matahari tenggelam dengan upah 2 kirat. Itulah kalian umat Islam. Yahudi dan Nasrani marah. Mereka berkatakan, kami lebih banyak bekerja, namun kenapa kami diberi sedikit? Ya, dijawab, apakah upah kalian dikurangi? Mereka menjawab tidak. Lalu dijawab, itulah keutamaanku dan keutamaan yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih hadis riwayat Bukhari. Jadi saya kira ini sudah sangat jelas dengan 3 hadis ini. Inilah yang menjadi landasan dasar kenapa para imam menyatakan bahwa
umur umat Islam tidak lebih dari 1600 tahun. Catatannya, ya, ini perlu diketahui sebagai tambahan saja bahwa upah bagi Yahudi dan Nasrani tetap ada. Mereka tidak setuju lantaran mereka sudah bekerja lebih lama. Namun kenapa hanya mendapat 1 qirat sedangkan umat Islam yang bekerja dalam waktu singkat malah mendapat upah pahala lebih besar, yaitu 2 qirat. Ya. Jadi kalau 1 qirat itu ukuran 1/12 dirham atau 1/20 dinar. 200 dirham ini sama dengan nisab perak 5 juta rupiah. Berarti 1 dirham sama dengan 25.000. Ya. Dan 1/12 dirham sama dengan 2.000 sekian rupiah, ya. Gambaran upah tersebut dengan qirat adalah upah yang sedikit. Terbukti dalam amalan ringan dalam agama Islam bisa berpahala besar di sisi Allah. Jadi artinya kita bersyukur sebagai umat Islam terakhir, mungkin karena ujiannya lebih besar, jauh dari masa kenabian, maka umat Islam diberi pahala yang lebih besar daripada umat-umat sebelumnya, ya. Baik, dari penjelasan Ibnu Hajar, sedikit saya beri penjelasan. Dalam syarahnya yang berjudul Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar mengatakan sebagai berikut, hadis ini dijadikanlah dalil eksistensi umat untuk mencapai lebih dari 1000 tahun. Sebab konsekuensi dari hadis ini ialah bahwa eksistensi Yahudi setara dengan gabungan eksistensi umat Nasrani dan Muslim. Sedangkan ahli sejarah sepakat bahwa tenggang waktu yang dia lalui umat Yahudi sehingga diutus Nabi adalah lebih dari 2000 tahun. Sedangkan tempo yang dilalui Nasrani sehingga diutus Nabi adalah 600 tahun. Ada pula yang mengatakan kurang dari itu, sehingga tempo yang akan dilalui kaum muslimin pasti lebih dari 1000 tahun. Ibnu Hajar mengatakan sebelumnya sebagai berikut, hadis ini juga mengandung isyarat akan singkatnya alias 1000-2000 tahun sedikit dikurangi 600 tahun, yakni 1400 tahun lebih. Rekan sekalian, itu pendapat dari Imam Ibnu Hajar. Jadi sejalan dengan apa yang disampaikan dengan Imam As-Suyuti. Saya tambahkan dari pernyataan Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Kashif, ya. Sementara ini As-Suyuti dalam kitabnya mengatakan berdasarkan sejumlah riwayat atsar, umur umat Islam ini adalah lebih dari 1000 tahun. Namun lebihnya tidak mungkin dari 500 tahun, ya. Artinya maksimal umur umat Islam itu hanya 1500 tahun. Berdasarkan dua pendapat tadi, maka umur umat Islam yang lebih khusus disebutkan oleh Imam As-Suyuti itu tepatnya adalah 1477 Hijriah. Itulah umur umat Islam. Jadi umat Islam hanya diberi waktu untuk mulai Islam lahir sampai dengan pencabutan nyawa serentak hanya 1477 tahun. Baik, memang ada hadis yang lain bahwa atsar Nabi mengatakan umur umatku hanya 1000 tahun, tapi Allah perpanjang setengah hari. Itu, ya. Jadi artinya dengan adanya hadis-hadis tadi, kemudian berbagai rujukan lain, maka Imam As-Suyuti berani menyatakan bahwa umur umat Islam hanya 1477 tahun. Baik. Kita akan uji nanti, ya. Benar tidak apa yang disampaikan oleh kedua imam ini. Sesungguhnya adalah tidak tepat kalau kita menguji, ya. Artinya seolah kita lebih pintar. Bukan.
tetapi menguji dengan fakta yang terjadi saat ini, dengan kebenaran yang terjadi saat ini. Rekan sekalian, jika kita lihat tahun ini kan tahun 2024, artinya secara kalender Hijriah sudah jatuh 1445 Hijriah tahun 2024 ini, ya. Berarti jika kita merujuk kepada pendapat Imam Asyuti bahwa umur umat Islam hanya 1477 tahun, maka tahun setelah Islam lahir, jadi harus dikurangi. Maka 31 dikurangi 13 tahun menjadi sisa antara 18 tahun, kurang lebihnya. Ya. Nah, inilah pernyataan penjelasan dari apa yang pernah saya sampaikan di dalam berbagai pernyataan sebelumnya yang diminta oleh rekan-rekan untuk dijelaskan, ya. Baik, itu pendapat dari dua ulama besar. Yang menarik lagi, Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab yang sama, babak akhir umat Nabi Muhammad adalah dimulai ketika Al-Mahdi sudah diutus. Nah, jadi begini maksudnya. Anggap saja semua orang lalai dengan umur umat Islam. Tidak ingat umur umat Islam. Tinggal 18 tahun lagi. Tapi Imam Ibnu Hajar mengingatkan, wahai umat Islam, hati-hati, babak akhir umur umat Nabi Muhammad adalah ketika Al-Mahdi sudah diutus. Dan itu sudah ada hadisnya, ya. Ini saya bacakan di dalam hadis riwayat Ahmad. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah di tengah-tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana dipenuhi kesewenang-wenangan kezaliman. Jadi jelas sekali, artinya betul kita sependapat dengan Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, bahwa sesungguhnya babak baru yang harusnya menjadi pemikiran umat Islam bersama di seluruh dunia. Hati-hati, Nabi sudah mengatakan, yaitu munculnya Al-Mahdi dan sudah diutus di tengah-tengah umat. Artinya Al-Mahdi sudah menyampaikan beritanya, menyampaikan petunjuknya, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Itulah babak baru umat Islam. Dan alhamdulillah dua syarat sudah terpenuhi, ya. Jadi Ibnu Hajar mengatakan syarat gempa buminya itu bagaimana? Kan setiap waktu juga gempa bumi. Dari abad-abad manusia lahir juga gempa bumi. Nah, ada dua syarat menurut Imam Hajar. Yang pertama adalah menyeluruh, artinya di seluruh dunia terjadi. Dan konsisten atau terus-menerus. Alhamdulillah, dari semua analisa, silakan. Dari semua sisi, silakan. Hari ini, tahun ini, beberapa tahun ke depan sudah terpenuhi syarat ini. Di hampir seluruh dunia terjadi gempa. Baik seminggu sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Bahkan di Indonesia saja, Anda harus buka BMKG, ya, ketik BMKG gempa. Itu muncullah daftar gempa di mana-mana. Dan ternyata, Masya Allah, tanpa kita tahu, terjadi di Indonesia itu 2 hari, 3 hari sekali. Bahkan dengan gempa susulannya, terjadi hampir tiap hari. Bahkan kalau gempa besar itu hampir tiap menit terjadi. Di seluruh dunia, bisa jadi setiap detik terjadi. Ya. Nah, inilah artinya bahwa ini sesungguhnya sudah terjadi. Berarti kebenaran Imam Suyuti tinggal 18 tahun lagi masuk akal. Sangat presisi. Rekan sekalian, ingat. Berarti ketika Al-Mahdi sudah diutus, ya, dan waktu berbagai peristiwa
di akhir zaman menyangkut hal-hal peristiwa besar, ini pas kurang lebih 18 tahun lagi. Kita harus ingat, akan terjadi malhamah kubro 4 tahun. Ya. Akan terjadi masa kekeringan 3 tahun. Akan muncul Dajjal yang berwajah baik, ya, dan merekrut anggotanya, merekrut pengikutnya. Kemudian masa kepemimpinan Imam Mahdi. Kemudian perang dengan Dajjal. Kemudian Ya'juj muncul dan pencabutan nyawa serempak. Insya Allah nanti ini akan kita bahas dalam seri kedua. Bagaimana tepatnya waktu sisa umur umat Islam tinggal 18 tahun lagi dengan berbagai peristiwa yang akan terjadi sebelum pencabutan nyawa serempak sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Jadi insya Allah pendapat dua imam besar tadi itu sangat presisi dengan fakta yang sekarang. Karena Al-Mahdi sudah diutus, sudah menyampaikan beritanya, yaitu Muhammad Qasim. Sebab tidak mungkin sekarang ini dengan tanda-tanda bahwa gempa di mana-mana, lalu Al-Mahdi belum menyampaikan beritanya, maka sama dengan ini Anda mau mengatakan Nabi bohong. Sebab Nabi mengatakan bahwa tanda-tanda Al-Mahdi sudah diutus. Sekali lagi, arti diutus itu kan sudah menyampaikan beritanya. Karena seseorang mengutus seseorang itu pasti ada yang harus disampaikan. Artinya kalau Anda tidak percaya dengan apa yang disampaikan Imam Suyuti dan Imam Ibnu Hajar, dengan apa yang terjadi gempa terus-menerus, maka sama dengan Anda mau mengatakan Nabi Muhammad bohong. Ya. Rekan sekalian, kita akan bahas seri kedua tentang 18 tahun, bagaimana pembagian dengan berbagai peristiwa yang akan terjadi. Insya Allah itu akan disampaikan di seri kedua karena tidak mungkin terkejar dalam waktu hanya 1 jam menyampaikan ini. Rekan sekalian, baik, walaupun kita sudah sering membahas tentang Muhammad Qasim, maka dari mana kita tahu bahwa Muhammad Qasim itu Al-Mahdi? Sesuai dengan apa yang ada di dalam konteks hadis tadi, Al-Mahdi sudah diutus. Jawabannya adalah, kalau kalian percaya dengan apa yang disampaikan dua imam tadi, dan percaya bahwa gempa sekarang ini adalah gempa-gempa sebagai tanda apa yang Nabi sampaikan, kalian percaya dengan kenyataan di berbagai belahan dunia sudah terjadi gempa, maka kalian harus bertanya kepada diri sendiri. Silahkan cari sosok manusia yang mendapat petunjuk dari Allah yang menunjukkan bahwa dia adalah calon Imam Mahdi. Silahkan cari. Bahkan saya berani bertaruh dengan sebesar-besar. Jadi kalau Anda di antara umat Islam yang mau bertaruh dengan saya, silakan hubungi saya. Cari umat Muslim, umat Islam yang sudah menyampaikan petunjuk, yang sudah menerima petunjuk, dan menyampaikan ke publik petunjuknya. Karena apa? Karena jelas di dalam hadis tadi, dengan jelas Al-Mahdi ini sudah diutus kepada umat maksudnya. Kalau diutus itu artinya sudah ada pesan yang disampaikan. Ya. Yang mendapat perintah berarti untuk menyampaikan kepada umat apa itu beritanya, apa itu petunjuknya. Tidak ada lagi kecuali Muhammad Qasim bin Abdul Qadir yang begitu vulgar menyampaikan dari A sampai Z-nya, di mana jelas sekali petunjuknya dialah takdirnya menjadi Imam Mahdi, dan isinya adalah merupakan petunjuk, kabar gembira, dan juga peringatan. Sesuai dengan juga tahun kelahiran Al-Mahdi, yaitu terjadinya gempa dalam bulan yang sama, itu sudah terjadi tahun 1981, itulah mimpi pertama, petunjuk pertama yang diterima oleh Muhammad. Rekan sekalian,
memang Muhammad Qasim tidak akan mengakui dia adalah Imam Mahdi. Mustahil mengakui. Jadi kalau ada tokoh-tokoh agama masa kini, contohlah Ujma, contoh yang lain, dia sendiri sudah pernah dalam banyak pernyataan, tidak mungkin Imam Mahdi ngaku-ngaku. Lah itu menjilat ludah sendiri dengan rujukan konfirmasi dari Muhammad Qasim. Dia tidak mengakui Imam Mahdi, padahal dia sendiri sudah mengatakan dalam banyak pernyataan, Imam Mahdi tidak mungkin mengaku-ngaku.